Shalom adik-adik Reski. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita akan beribadah online bersama Kak Tirza dan Kak Ele. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mulai ibadah pada hari ini. Coba sebelum kita memulai berdoa, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sikap anak raja. Tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, berkati ibadah GK ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap memuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Mari kita angkat pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku kelilingi padang rumput
siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan satu pujian, penyanyi haleluya. Menyembahmu di sini.
tadi semangat-semangat banget nih kakak lihat memuji Tuhannya bersama Kak Ele dan Kak Tirza. Nah, simpan semangatnya ya adik-adik ya, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita satu dalam doa dulu yuk. Ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu sungguh nyata bagi kami. Kasih setiamu sungguh nyata bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami semua yang ada di rumah. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Nah, sebelum Kak Marsha saat ini menyampaikan firman Tuhan lebih lanjut lagi, Kak Marsha ingin tanya nih kepada adik-adik semua. Adik-adik, bagian tubuh yang paling terkecil dan sangat berguna apa sih adik-adik? Coba tebak. Lidah. Nah, itu betul. Bagian tubuh yang paling terkecil tapi sangat berguna itu adalah lidah kita. Kak, kenapa sih Kak itu sangat berguna? Betul sekali adik-adik, karena lidah itu yang mengendalikan perkataan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kakak ingin sampaikan saat ini adalah mengenai hati-hati dengan perkataan. Nah, adik-adik, lidah itu memang bagian dari tubuh kita yang paling terkecil tapi sangat berguna. Kenapa adik-adik? Karena lidah itu mengendalikan perkataan kita adik-adik ya. Kita bisa menggunakan lidah kita dengan hal-hal yang baik, bahkan kita bisa menggunakan lidah kita dengan hal-hal yang tidak baik adik-adik. Nah, apa sih Kak contoh kita menggunakan lidah kita dengan hal-hal yang baik? Nah, contohnya pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita berdoa, pada saat apalagi ya contohnya. Nah, pada saat kita bersahabat juga bisa adik-adik, menolong teman ya. Kita bisa mempergunakan lidah kita untuk memperkatakan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jika lidah kita perkatakan dengan tidak baik, lidah itu bisa berbohong loh adik-adik. Nah, itu nggak baik adik-adik. Begitu juga kita juga bisa melawan orang tua. Itu nggak baik ya adik-adik ya. Nah, karena kita bisa belajar bagaimana sih adik-adik untuk menjaga hati kita dan juga menjaga perkataan kita. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, yang bernama Yusuf. Nah, coba adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita sama-sama yuk. Nah, coba buka Alkitab kita di Kejadian pasal 37. Nah, adik-adik lihat perikopnya yang berjudul Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, kakak ingin flashback nih cerita mengenai Yusuf adik-adik ya. Pada saat itu di firman Tuhan ini, Yusuf adalah anak paling bungsu dari si Opa Yakub adik-adik. Nah, karena dia anak yang paling bungsu, dia sangat disayang banget sama Opa Yakub adik-adik. Jadi adik-adik, Opa Yakub ini sangat menyayangi si Yusuf. Karena kenapa? Karena Yusuf ini selain anak yang paling bungsu, pada saat Yusuf dilahirkan, ya, Opa Yakub ini usianya sudah sangat tua adik-adik. Tapi karena melihat Opa Yakub ini, ya, dia sangat menyayangi adiknya si Yusuf ini. Nah, kakak-kakaknya ini tuh menyimpan iri hati adik-adik kepada Yusuf. Coba lihat di ayat yang keempat. Kita baca sama-sama yuk adik-adik. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Kakak-kakaknya menyimpan kebencian di dalam hatinya. Tahukah adik-adik, kalau kita menyimpan hati yang tidak benar kepada Tuhan, maka respon dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita
adalah respon yang tidak baik juga adik-adik. Maka dari itu kalau kita bisa lihat dalam firman Tuhan di ayat keempat ini ya, Yusuf ya dibenci oleh saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya menyapa dengan tidak ramah. Artinya pasti Yusuf juga pada saat itu tidak tahan untuk melawan, tetapi dia bisa mengendalikan hatinya, dia bisa mengendalikan perkataannya adik-adik. Kalau dipikir-pikir, walaupun usia Yusuf jauh lebih muda dari kakak-kakaknya, dia bisa melawan loh adik-adik. Tetapi Yusuf belajar untuk merendahkan hatinya, untuk menjaga hatinya, menjaga perkataannya. Dia tidak mau melawan kakak-kakaknya adik-adik. Nah, adik-adik, Yusuf sangat diberkati oleh Tuhan. Ketika Yusuf dekat dengan Tuhan, dia bisa menjaga hatinya, menjaga perkataannya. Terbukti loh adik-adik bahwa kehidupan Yusuf itu sangat-sangat diberkati oleh Tuhan Yesus adik-adik. Yusuf dijadikan raja di Mesir, padahal ya kakak-kakaknya berniat jahat untuk membuang dia di tanah Mesir. Tetapi Tuhan berkehendak beda pada Yusuf ya. Malahan Yusuf dijadikan raja oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita bisa belajar dari poin-poin firman Tuhan ini adik-adik, bahwa yang kita akan teladani di sini bukan kakak-kakak Yusuf ya, tetapi yang kita teladani di sini adalah Yusuf itu sendiri. Yusuf yang bisa menjaga hati, menjaga perkataannya, dia juga bisa menjaga lidahnya adik-adik. Nah, ada 2 poin nih yang kakak ingin memberitahu adik-adik. Perhatikan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik gimana sih adik-adik dalam kehidupan sehari-hari? Adik-adik bisa selalu memperkatakan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita semuanya. Kepada papa mama, kepada adik kita, kepada kakak kita. Kita boleh menjadi berkat buat mereka semua adik-adik ya. Pertama, kita harus membiasakan memperkatakan yang baik kepada semua orang di sekitar kita ya. Seperti pada saat di sekolah memuji teman ya. Dan juga satu hal yang paling sederhana adalah kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. Dan yang kedua, ya, adik-adik di sini harus bisa mengendalikan diri adik-adik, ya, seperti Yusuf yang selalu mengendalikan dirinya sehingga dia bisa menjaga hati dan perkataan, ya, perkataan dan juga menjaga lidahnya adik-adik, ya. Nah, yuk kita mau belajar yuk dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Kalau kita melihat teman-teman kita ya yang suka menghina temannya, yang suka mengolok teman-temannya, katakan kepada mereka bahwa Tuhan itu sangat senang kepada anak-anak yang memperkatakan dengan baik kepada teman-temannya. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini kakak percaya akan menjadi berkat buat adik-adik di rumah semuanya. Yuk adik-adik Grace Kids, kita boleh belajar untuk menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita setiap hari ya. Katakan berkat kepada orang-orang sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada papa kita, mama kita, saudara-saudara kita semuanya. Jadi kakak percaya adik-adik semuanya yang ada di rumah boleh belajar untuk memperkatakan yang terbaik, untuk memperkatakan berkat bagi orang-orang sekitar adik-adik, buat papa, buat mama, buat adik, buat kakak, buat semua saudara. Adik-adik boleh menjadi berkat. Kakak percaya adik-adik bisa diberkati luar biasa seperti Yusuf. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan dari Kak Marsha. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semua adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Marsha. Sekarang kalian mau nanya, siapa yang diberkati dengan firman Kak Marsha? Saya. Dahsyat, semua anak-anak GK ternyata anak-anak yang luar biasa. Hari ini Kak Liner mau kasih pengumuman untuk tadi yang sudah menyimak firman Tuhan. Kreativitasnya adalah membuat gambar seperti yang di sini. Nah, untuk hasilnya nanti setiap adik-adik harus kirim ke WA GK. Dan jangan lupa absensi berupa foto saat adik-adik menonton video ini. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ikuti Kak Liner berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji, Kami sudah memuji, menyembah, menyembah, mendengar firman Tuhan. mendengar firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat, Jadikan kami anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan. yang takut akan Tuhan. Berkati Papa Mama, Berkati Papa Mama, berikan kesehatan, berikan kesehatan, berikan kekuatan. berikan kekuatan. Kami juga berdoa Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu. buat kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Buat Yesus. hari ini Buat hari kami ini, sudah diberkati. kami sudah diberkati. Puji namamu Tuhan. Puji namamu Tuhan. Sekarang Sekarang sampai selamanya. sampai selamanya. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.